Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zakira Amanda Putri dari Sejarah 23A. Di sini saya melakukan KKL atau kuliah kerja lapangan di SIA Indrapura. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Istana SIA Sri Indrapura. Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan SIA Sri Indrapura. Kerajaan ini masih berdiri hingga saat ini. Istana SIA berlokasi di SIA Sri Indrapura, Kabupaten SIA, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyariah Hasyimiyah atau Istana Matahari Timur. Istana SIA sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Kerajaan SIA didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, dengan istrinya Enci Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama SIA berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan SIA yang banyak di tempat itu. Pada awal tahun 1699, Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II. Maka istrinya yang bernama Enci Pong pada itu sedang hamil dilarikan ke Singapura. Itu lahirlah Raja Kecik dan dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu, pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Pada tahun 1722, Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik merebut tahta Johor kembali. Lalu terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, dan pada akhirnya Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan, dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, atau anak Sungai Siak. Setelah Sultan Syarif Hasyim wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim. Istana SIA terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana SIA. Lantai 1 terdiri 6 ruangan dan lantai 2 terdiri 9 ruangan. Adapun 6 lantai di ruangan 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan tamu, sedangkan 9 ruangan di lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Selanjutnya, makam nasional Sultan Syarif Kasim II terletak di Sungai Siak, kota SIA Sri Indrapura atau sisi kanan Istana SIA. Beliau wafat pada tahun 1968 di Rumbai. Di kompleks makam Sultan sendiri tercatat ada 6 makam.
Yang pertama makam Sultan Syarif Qasim II, dan 5 lain merupakan makam kerabat, panglima, dan permaisuri. Selanjutnya yaitu pengadilan. Di sini banyak permainan dahulu seperti kelereng, gasing, tarik upi, bakia, meriam bulu, patok lele, seletup, dan lain-lain. Kemudian di lantai 2 itu tempat pengadilan apabila tersangka salah akan ditembak dari atas. Lalu apabila seorang itu menang, ia akan melalui tangga besi. Dan sebaliknya, itu akan melalui tangga kayu. Selanjutnya, kelenteng Hokshukyong. Pada zaman Sultan Syarif Qasim II memerintah Kesultanan Siak Sri Indrapura, ia mengundang masyarakat asal Cina untuk bermukim di Siak. Tujuannya mengajarkan masyarakat Siak cara berdagang sebagai apresiasinya. Sultan mengizinkan para pendatang Cina mendirikan sebuah bangunan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Kelenteng tersebut sudah berusia 120 tahun dari tahun 1898. Selanjutnya, peran keberadaan situs bersejarah di Siak bagi pembelajaran. Yang pertama, memperjelas sejarah, agar kita sebagai guru sejarah bisa menjelaskan kepada siswa terkait sejarah di Siak. Yang kedua, memperjelas peninggalan, yang berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Yang ketiga, memperjelas pembelajaran, yaitu seperti mengelompokkan sejarah, cara menganalisis sejarah, dan cara menggambarkan sejarah. Selanjutnya, pendekatan metode karya wisata. Metode karya wisata ada 5. Yang pertama, memperjelas motivasi. Yang kedua, memperjelas pengalaman. Yang ketiga, memperjelas hubungan. Yang keempat, memperjelas materi. Dan yang terakhir, memperjelas konsep. Selanjutnya, 3 koleksi di Istana Siak. Yang pertama, cermin permaisuri. Cermin ini disebut juga sebagai cermin awet muda. Lebar cermin 30 cm dan panjang 40 cm. Cermin awet muda ini dinamakan karena permaisuri sering membacakan doa. Di cermin ini juga ada tempat lilin guna untuk menambah penerangan. Sebelum bercermin diharuskan mengambil wudhu, baru terasa awet muda dan dibaca doa-doa. Yang kedua yaitu piring hitam. Istana Siak memiliki merek Comet. Gambar di samping itu ada piring hitam atau kaset gramafon. Jadi untuk Comet ini hanya ada di dunia. Yang pertama ada di Jerman dan yang kedua ada di Siak. Selanjutnya tameng dari suku Dayak, yaitu peperangan yang terjadi oleh Kesultanan Sambas dan diserang oleh kerajaan Siak Raja Said Ali bin Usman. Tujuan adalah ingin menguasai emas yang berlimpah di wilayah Kesultanan Sambas. 2 tahun lamanya mereka berperang, tetapi karena pertahanan Sambas yang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad terlalu kuat ditembus, maka kemenangan ada di pihak Kesultanan Sambas. Pertempuran tersebut sangat sengit yang banyak menewaskan pasukan kedua belah pihak.